langsung saja kepada Ibu Dewi Handayani. Langsung saja kepada Ibu Dewi Handayani, kami persilahkan untuk sesi sharingnya tentang cara mudah menulis buku anak. Halo Ibu Dewi Handayani. Nah, iya Mbak Lulu. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dewi Handayani. Malam ini saya akan sharing tentang cara menulis cerita anak. Next, Mbak. Oke. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu siapa target untuk pembaca. Ya, siapa target. Maksudnya di sini jika kita ingin menulis misalnya untuk usia 2-6 tahun, nanti ada kategori jumlah kata yang sesuai dengan usia anak-anak. Terus next aja di sini. Terus tema apa saja yang bisa kita angkat pada cerita tema misalnya bisa kita angkat dari tema kemandirian, sopan santun yang ingin kita kenalkan kepada anak-anak, misalnya benda-benda di sekitar, itu untuk temanya. Terus untuk pengembangan cerita, kunci utamanya adalah di situ sudah maksudnya isi cerita kita itu sudah merangkum misalnya pertanyaan pembaca, misalnya apa sih cerita itu, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut, terus mengapa terjadi seperti itu, terus kenapa, di mana tempatnya, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu pengembangan ceritanya. Next. Di dalam buku cerita kita juga harus seimbang antara kata dan gambar. Jadi, jika katanya terlalu banyak dan gambar yang ilustrasi yang melambangkannya sedikit, itu juga bisa mempengaruhi pada usia anak-anak PAUD. Apalagi jumlah kata lebih banyak, misalnya kata mendominasi daripada gambar. Jadi untuk anak usia dini, saya lebih menulis untuk anak-anak usia dini. Jadi ketika anak usia dini itu mohon maaf Ibu. Kenapa Bu? Kenapa? Suaranya patah-patah. Suaranya patah-patah, kurang jelas suaranya. Di sini hujan deras, Mbak. Mungkin sinyal ya. Halo? Putus. Iya, putus-putus ya. Oke. Iya, suaranya putus. Iya, suaranya putus-putus. Di sini lagi hujan deras, jadi mungkin jaringan juga kurang stabil. Oke, lanjut ya, Mbak. Ya, baik, Bu. Oke. Jadi, untuk mencari, untuk membuat cerita, kita juga harus rileks.
tidak ada tekanan atau desakan dari manapun, karena ketika kita rileks, siapkan waktu khusus, itu ide biasanya mudah sekali, ide imajinasi itu mudah sekali muncul. Terus untuk ide cerita itu bisa diambil di sekitaran kita atau kisah nyata. Iya, terima kasih Pak. Untuk next ya Mbak, kita lanjut ke ide cerita. Jadi ide cerita itu bisa diambil dari kisah nyata, ya dari kisah nyata, cerita teman, cerita kisah-kisah yang ada di kelas, itu bisa kita tuangkan dalam cerita kita. Terus next ya Mbak. Terus kita juga harus dapat menemukan penerbit yang cocok. Jadi saya sudah beberapa kali ikut kelas-kelas menulis dan terkadang suka kecewanya pada ini penerbitan ISBN atau layoutnya terlalu lama. Tetapi ketika saya bergabung di penerbit Mikromedia Teknologi ini, ya, ketika saya bergabung di Mikromedia Teknologi ini, saya alhamdulillah saya merasa sangat puas. Yang pertama, pengurusan ISBN-nya cepat. Terus saya terbantu dengan ilustrasi, tim yang sudah menyediakan ilustrasi, layout atau apa, itu sangat cepat. Pengiriman buku, semuanya. Jadi jadi Mikromedia Teknologi ini sangat saya merasa cocok dengan penerbit ini. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin bergabung pada penerbitan buku Mikromedia Teknologi ini, rasanya sangat tepat. Terus itu saja yang bisa saya teorinya yang bisa saya bagi, tapi nanti bisa kita sharing-sharing. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Dipersilahkan. Ya. Apakah bisa menulis untuk anak usia 5 tahun ya? Dari Oke, bentar saya baca. sekolah enggak, aku proyonya apa tak kirimnya aku proses dulu. Ya, saya coba jawab pertanyaan. apakah bisa menulis anak? Mbak Nurul Anggraini, apakah bisa penulis anak-anak 5 tahun? Kalau pengalaman saya, anak-anak usia 5 tahun ini sebenarnya bisa, karena lebih asli ya cerita mereka, tetapi nanti penyempurnaannya tetap guru sendiri, misalnya guru atau orang tua. Misalnya saya punya murid, dia cerita misalnya tentang gambar, dia melalui gambar, misalnya kita bertanya, ini cerita tentang apa? Jadi
murid saya ini bercerita misalnya tentang ayahnya yang bekerja setiap hari, ibu yang adik, itu bisa. Jadi kita tanya lagi besok cerita gambarnya tentang apa. Jadi kita rangkum, ini juga bisa dijadikan cerita. Jadi tinggal guru atau orang tua dapat melihat iya, sepertinya ada yang Mbak Lulu, sepertinya masih ada yang belum unmute ya. Jadi Sudah berani ya. oke, selanjut saja. Jadi untuk penulis anak-anak usia Baca. untuk anak-anak usia 5 tahun itu bisa. Jadi tinggal orang tua atau guru memfasilitasinya dan merekap tulisan-tulisan atau gambar-gambar anak. Terus kategori panjang kata seperti apa? Jadi untuk usia dari Pak Hendra Akuan. Jadi untuk kata, jumlah kata jika usia untuk buku cerita usia 5 sampai 6 tahun itu cukup 200 sampai maksimal 300 kata. Itu pun sudah banyak. Kalau lebih dari 200 sampai 300. Kecuali kita udah ada kata pengantar atau apa, itu biasanya kalau untuk cerita sendiri 200 sampai 300 itu maksimal. Terus kalau untuk usia 5 sampai 6 tahun. Tetapi jika di bawahnya lagi usia untuk anak-anak usia dini, misalnya 2 sampai 3 tahun, itu lebih sedikit lagi karena mereka lebih banyak gambar daripada kata. Untuk usia 3 sampai 4 tahun juga lebih banyak gambar daripada kata. Tetapi usia 5 sampai 6 tahun itu maksimalnya 300 kata. Terus saya coba jawab lagi. Bagaimana cara kita mencari inspirasi untuk membuat cerita seandainya kita mau buat cergam apa nih ya? Kasih apa yang harus kita gunakan? Oh, aplikasi cerita bergambar. Oke. Ini biasanya kalau cerita bergambar itu menggunakan Ibispen, Medibank, itu bisa. Terus, bisakah diberikan contoh cara mengembangkan cerita anak dari sebuah tema sehari-hari yang dipilih, supaya kita bisa tergambar, karena materinya singkat sekali. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Mbak Wildi, ini cerita pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya pernah mengangkat cerita tentang manfaat debu. Jadi terkadang pada waktu itu terkadang kan risih dengan debu ya, tetapi debu ini sangat bermanfaat. Nanti kita kemas. Jadi misalnya pertemuan debu dengan misalnya pertemuan debu dengan pohon, pertemuan debu dengan bunga, pertemuan debu dengan misalnya binatang, misalnya kucing atau apa, itu misalnya debu bertemu dengan pohon, misalnya gini, hai perkenalkan namaku debu, apakah kalian mau berteman denganku? Nanti si pohon bilang, oh maaf, aduh jangan debu, nanti kau akan merusak daun-daunku akan kotor. Itu misalnya bertemu dengan pohon. Ketika debu bertemu dengan bunga juga bersikap seperti itu. Maaf debu,
nanti kau akan mengotori kelopakku. Bertemu dengan misalnya kucing akan menjawab, atau kodok misalnya kan. Kodok akan menjawab, jangan jauh-jauh debu. Nanti kau akan membuat hidungku gatal. Aku akan bersin di situ. Nah, bisa seperti itu. Terus ketika debu sudah menyendiri, tidak ada teman yang mau menemaninya, dan saya ceritakan di situ misalnya hari mulai kemarau, semuanya kehausan, pohon, bunga, dan kodok itu sangat kehausan dan sulit mencari air misalnya kan. Di situ debu menawarkan diri misalnya, teman-teman, apakah aku bisa membantu kalian misalnya. Terus pohon bilang, mereka menertawakan semuanya. Misalnya pohon berkata, maaf ya debu, kamu sekecil itu bisa membantu kami. Itu mustahil, misalnya gitu, seperti itu. Bunga dan kodok ya. Terus debu pun terbang ke langit, bertemu awan hitam. Mereka bertemu dan berbicara. Misalnya, awan hitam, apa kabar? Hai debu, sudah lama kita tidak bertemu. Misal seperti itu. Apa kabar? Baik. Terus, ada apa debu? Kenapa kau terbang setinggi ini? Misalnya seperti itu. Misalnya awan, apakah kamu dapat menolong kami yang teman-temanku yang di bumi? Ada apa? Sekarang di bumi sedang kemarau. Apakah kau mau menolong menurunkan hujan? Misalnya seperti itu. Jadi, iya udah berdoa. Pakai itu kapu. Misalnya oh iya, hujan ya? Iya. Oh, baiklah. Tubuhku juga sudah banyak ini air yang akan aku turunkan ke bumi. Tenang debu. Sebentar lagi aku akan menurunkan air hujan. Nah, seperti itu. Ketika hujan turun, teman-teman semuanya senang. Pohon, bunga, dan kodok itu senang sekali. Di situ mereka bertanya, siapa ya yang kira-kira menurunkan hujan? Apakah benar debu membantu kita? Ya, seperti itu ceritanya. Kalau di sekitar, maksudnya di kehidupan sehari-hari. Bisa juga ketika saya menulis buku Teman Baru Ula, ini menceritakan bahwa murid saya itu pemalu. Jadi saya suka langsung berimajinasi. Jadi saya bikin cerita, jadi ternyata punya banyak teman itu menyenangkan. Yang awalnya merasa takut atau risih. Terus untuk Gori hilang itu saya menceritakan tentang kisah nyata. Murid saya itu benar-benar hilang, tetapi dia tahu ketika ditanya yang menolong itu, ketika ditanya dia tahu menyebutkan di mana alamat rumahnya, di mana siapa orang tuanya, ayah dan ibunya itu siapa. Tetapi di sini cerita saya, Gori ini tidak tahu nama ayah dan ibunya, alamat rumahnya dia tidak tahu. Jadi kisah itu, ide ceritanya saya dapat dari kisah nyata murid saya. Terus yang saya sakit gigi juga sebenarnya saya menyindir anak saya yang sulit sekali sikat gigi. Terus Donat Ubi Umar, ini kisah ini bercerita ya di lingkungan kami kan banyak sekali ubi. Jadi saya juga sering itu menumbuk daun ubi atau daun singkong. Jadi saya suka bikin cerita. Jadi manfaat ubi itu bisa dibikin donat atau apa, jadi bervariasi seperti itu. Terus yang Pipit si penolong, saya ada cerita juga. Pipit si penolong itu
itu ketika itu saya ikut kelas dan saya sulit sekali menemukan ide. Saya duduk di teras rumah, terus saya melihat ada burung di sangkar, ya burung milik tetangga itu sedang ada di sangkar, dan beneran kisah nyata pipit itu memang loncat-loncat di atasnya. Terus saya bikin ide, jadi ibarat itu pipit sedang kutilang yang di dalam sangkar itu minta bantuan sama pipit, ya seperti itu kalau yang di sekitaran saya. Terus ada juga 3 kata ajaib ini, saya punya 10 judul naskah cerita. Itu bercerita tentang 3 kata ajaib itu, misalnya maaf, minta tolong, sama sebentar, saya buka buku sebentar. Ya, terima kasih, tolong, dan minta maaf. Jadi cerita itu benar-benar saya suka mengangkat cerita itu dari kisah nyata saya. Ketika saya memiliki teman setua ini, ibaratnya teman itu tidak menghargai misalnya kita, jadi saya tuh terkadang menganggap cerita ini bisa saya bikin cerita agar anak-anak tuh belajar ketika kita dipermalukan di depan umum atau dimarah teman di depan orang lain, itu sangat menyedihkan. Apalagi kita menuduh teman kita yang tanpa bukti, itu sangat menyedihkan bagi yang dituduh tadi kan. Jadi itu saya bikin cerita 10 naskah itu, 3 kata ajaib di situ. Jadi pertanyaan Mbak Wildi ini bagaimana, udah terjawab nggak ya kira-kira? Oke, saya lanjutkan saja. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Andin, admin. Saya sudah punya 1 buku, tapi belum diterbitkan. Gimana cara agar bisa dilirik penerbit? Kalau dilirik penerbit, maksudnya mau dijual ya, atau dicetak? Kalau dicetak ya kita yang cari. Ya boleh sekali menghubungi penerbit Mikro Media Teknologi, boleh berkonsultasi. Terus ini ada pertanyaan dari Bu Ulmi Kuswatun. Halo Bu Dewi, saya ingin bertanya bagaimana cara membuat paragraf pertama yang menarik dalam pembuka cerita anak. Apakah dalam proses menulis cerita anak kita bisa hanya mengirimkan cerita tanpa ilustrasi kepada penerbit? Untuk membuka cerita, ya bisa, ini Ibu ya, bisa intinya untuk membuka cerita agar menarik. Ya intinya cerita yang Ibu sajikan nanti itu harus ada yang 5W 1H-nya itu. Apa, siapa, mengapa, kenapa, di mana, bagaimana. Contohnya misalnya seperti ini ya. Oh ya, kalau saya suka pembuka itu di mananya dulu. Kapan waktunya, misalnya kan sore itu, misalnya nih cerita Donat Ubi Umar. Sore itu Omar ikut kakek ke kebun singkong. Cuaca begitu panas, sinar matahari menyilaukan mata mereka, sehingga penglihatan kakek menjadi samar. Sebenarnya niat cerita ini untuk memperkenalkan anak-anak juga, ada maksudnya sign-nya juga, ada terang, redup, seperti suara itu nyaring, melengking, atau lembut. Itu terus sejuk, panas itu saya masukkan ke dalam cerita ini. Terus oh iya, ini ada juga pertanyaan dari Pak Hendra. Cerita-cerita seperti apa yang laku di pasaran? Kayaknya memang sekarang cerita-cerita anak itu sebenarnya sedang digemari
maksudnya sedang dicari nih sama guru-guru PAUD. Jadi kami sebagai guru PAUD ini kalau saya di kelas itu menjadi cerita pembuka. Misalnya, mengapa guru PAUD itu atau guru itu harus menulis atau orang tua harus bisa menulis gitu kan. Yang pertama, kalau saya menulis ini, yang pertama untuk menasehati secara tidak langsung anak saya. Jadi pesan moralnya itu di dalam cerita itu dia sendiri yang rangkum. Terkadang ketika saya bacakan, dia senyum, terkadang dia malu. Mungkin karena itu sama dengan cerita dia, tapi saya tidak bilang itu dia. Padahal saya membuat cerita itu untuk dia. Jadi intinya menulis saja, jangan takut buku kita ini tidak laku atau tidak laku di pasaran. Dan intinya penulis itu ya harus pinter menjual juga. Jadi ketika kita ada acara di forum atau apa, ya kita juga bisa mempromosikan buku-buku cerita kita. Nah, terus pertanyaan Bu Umi tadi, apakah dalam proses menulis cerita anak kita bisa mengirimkan cerita? Bisa, Bu. Terus ilustrasinya kita komunikasikan lagi dengan penerbit. Di sana ada tim ilustrasinya yang harga ilustrasi itu ada harga tersendiri. Terus bahasa yang digunakan untuk menulis cerita yang menarik seperti apa? Bahasanya sederhana, yang mudah dipahami anak. Jadi kalau saya sukanya yang ada percakapan. Jadi terkadang anak saya sendiri yang saya ceritakan sebelum tidur itu, dia terkadang senyum-senyum sendiri. Misalnya ini ya Bu, saya contohkan. Misalnya Ula menangis ketakutan. Ibu, ayo pulang. Ibu, pulang Bu. Sabar Ula, sebentar saja. Ya, di situ saya selalu, maksudnya dialog itu saya selalu, saya senang ada dialog. Jadi anak saya ketika dibacakan itu, dia tuh senyum-senyum. Karena terkadang saya tuh pingin nyindir, dia tuh suka cengeng gitu, maksudnya suka nangis. Jadi, adik mau tidak seperti Ula? Nah, adik cengeng Ula itu, seperti itu. Jadi, maksudnya menyindir secara tidak, maksudnya secara halus ya, melalui cerita-cerita. Oh ya, untuk pertanyaan Ibu atau apa ini ya, Azudin, oke, ini aplikasi yang digunakan untuk menggambar itu biasanya Ibispen atau Medibank, atau biasanya yang udah ahli-ahli menggambar itu mungkin aplikasinya udah banyak sekali ya. Yang saya pernah coba hanya Ibispen sama Medibank. Yang untuk gambar ilustrasi yang pipit si penolong ini, saya belajar gambar sendiri itu menggunakan Ibispen. Apakah ada pertanyaan lain? Oh ya, tadi bentar. Ini Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mengembali, maksudnya ya. Saya akan mengembalikan ini acara selanjutnya itu dari penerbit Mikromedia Teknologi ya. Mungkin apa masih ada pertanyaan?
saya jawab lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuyun Astuti. Salah. Oh iya, ya benar. Berapa halaman yang cocok dibuat cerita anak? Halaman itu tergantung ya, Bu. Saya ada ya sampai 17 halaman. Ada juga yang hanya 8, tergantung ini sih sasaran kita itu siapa. Ketika misalnya usia 3-4 tahun, itu mungkin hanya 8 halaman cukup. Terus jika anak 5-6 tahun yang mungkin tingkat konsentrasinya itu mulai agak lama daripada usia 3-4 tahun, itu kisaran 15-17 gitulah itunya halamannya. Tetapi tetap ilustrasinya harus mendukung. Oh iya, ini untuk yang Pak Azudin, Ibispen ya Pak, Ibispen dan Medibank. Tetapi waktu saya pernah coba itu masih menggunakan Ibispen. Bisa dilihat ini tutorialnya di YouTube juga bisa. Terus untuk Mbak Vivi, boleh di-share kembali cara mencari ide menulis buku anak, contoh tema sehari-hari. Bisa Ibu bisa gini nih temanya. Misalnya saya mau temanya sopan santun. Apa sih mau saya ajarkan ke anak dengan tema sopan santun? Misalnya anak ini suka ketika ada tamu, dia suka misalnya teriak-teriak atau jalan tanpa pamit, itu bisa jadi ide cerita. Jadi tinggal cara pengemasan ceritanya saja. Terus tema sehari-hari lagi, kemandiriannya, pakai baju sendiri, itu bisa dijadikan ide cerita sehari-hari. Terus disiplin waktu bisa. Terus misalnya usia 2-4 tahun, biasanya kan suka berantakan rumah, mainan-mainan itu. Berarti kita bisa angkat tuh pada tema misalnya tolong-menolong atau ini disiplin ketika udah selesai main, membereskan mainannya sendiri bisa. Terus atau benda-benda di sekitar kita, misalnya apa sih manfaat dari sapu, pengepel, ember, atau apalah sendok, itu bisa semuanya bisa dijadikan ide cerita. Bagaimana Ibu? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Baik, apakah sudah puas dengan penjelasan Ibu Dewi? Ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup? Masuk sesi selanjutnya ya Mbak ya. Selanjutnya Mau sharing.
Oke. Itu Mbak, Ya, Ibu. Sinyalnya kurang. Ya? saya boleh ini ya, boleh share nomor telepon ya? Iya, boleh nanti diinfokan di grup. Boleh. Oh, di grup aja. Oke, Iya. terima kasih. Ini ada pertanyaan. Bahasa yang digunakan untuk menulis buku anak itu formal atau tidak, Bu? Sebaiknya sih masih bahasa baku ya, atau oh iya bisa juga bahasa ibu juga bisa. Saya pernah baca buku tentang bahasa ibu, misalnya bahasa daerah. Hanya jika kalau untuk diterbitkan di bawahnya ada translate Indonesianya. Misalnya pernah nih di daerah kami di Sanggau itu pernah misalnya gini, bahasa daerah tapi nanti ditranslate lagi agar pembaca lain tidak bingung. Ya seperti itu ya, Bu. Tetap menggunakan bahasa formal ya. Karena kita juga selain ini kan membacakan cerita ke anak, juga melatih anak untuk belajar berkomunikasi bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terus, apakah dalam setiap cerita itu perlu ada konflik? Ya pasti. Ya seperti mana ya? Ya seperti ini. Cerita teman baru Ula ini, ya semua cerita itu harus ada masalahnya. Jadi nanti agar anak juga belajar problem solving. Maksudnya bagaimana cara menyelesaikan masalah. Misalnya seperti ini, yang Pipit si penolong ini masalahnya ini si burung kutilang sedang lapar. Jadi dia masuk ke sangkar jebakan Pak Tani yang di dalamnya itu apa yang kamu sangkar tulang misalnya kan, aku sendiri Pit. Jadi masalah itu nanti akan terjawabkan dengan maksudnya runutnya tadi. Jadi ada latar ada saya juga belajar kita menulis cerita itu sebaiknya jangan kita simpulkan di akhir, karena maksudnya anaklah yang nanti akan menyimpulkan dengan bantuan pertanyaan dari orang tua ketika membaca. Misalnya pada cerita si teman baru ini saya mengajarkan juga cara berteman. Nah, jadi ketika di sini ketika cerita sudah saya selesai saya bacakan, saya tanya, Dek, anak saya usia 3 tahun 1 bulan. Saya tanya, Dek, kalau Ula itu baik enggak? Baik. Dia juga teman ya seperti itu. Nanti biar anak sendiri punya banyak teman itu asik tidak ya si Ula? Iya Bunda, temannya banyak. Ada siapa saja temannya? Nah seperti itu. Jadi kita bisa tanyakan lagi kepada anak. Ini makanya apa lagi ya? Oke. Biaya cetak buku itu ukurannya A4 itu untuk satu buku ini. Kemarin buku teman baru Ula ini kurang lebih kan tergantung ukuran
dan jenis kertas. Jadi itu kurang lebih 55.000. Seperti pipit ini kan kecil. Ini 20-an ribu ininya, harganya satu ini. Karena kecil. Ya kurang lebih 50. Karena sih di luar ilustrasi ISBN sama ilustrasi ISBN sama ini ongkos kirim ya juga harus kita perhitungkan. Tapi itu sih biasanya nanti akan dibebankan kepada pembeli. Ya seperti itu sharing dari saya. Terima kasih. Sekian sharing dari saya. Masih ada pertanyaan. Apakah endingnya itu harus bahagia atau sedih? Tergantung kita sih, Bu. Kalau endingnya sedih, kadang kan harapan kita ending itu selalu bagus. Ending cerita itu tidak mesti selalu happy ending. Terkadang bisa juga kita bikin ya kisah itu ya misalnya hanya saya belum bikin yang kisah yang belum maksudnya kayak gini kan. Ini ada strategi lain. Oke. Kebanyakan sih endingnya yang punya saya itu akan berakhir dengan bahagia. Misalnya kayak si Pipit membantu Kutilang, ya akhirnya ya dengan usaha tadi, dengan teknik dengan penyelesaian konflik tadi, bagaimana cara Pipit menggoyangkan sangkar itu, bagaimana itu membantu Kutilang keluar dari sangkar, itu usahanya saya bikin beberapa versi. Misalnya yang pertama, Pipit tidak bisa membantu sendiri. Pipit untuk menyelamatkan Kutilang. Jadi Pipit bisa menolong, misalnya Pipit bisa Pipit akhirnya meminta bantuan teman-temannya, ya seperti itu. Ya endingnya sih memang itu Kutilang bisa bertemu dengan kedua orang tuanya lagi. Tetapi kalau yang endingnya, maksudnya endingnya tidak selesai misalnya itu, tapi sebaiknya sih diselesaikan, walaupun belum ini sih Bu, belum pernah bikin ending yang gantung gitu kan, kasihan anaknya. Nanti kan apalagi anak usia dini ya, kalau sasaran saya itu biasanya harus saya selesaikan, karena kecuali usia SD itu bisa kita bikin cerita bersambung. Tapi kalau untuk anak usia dini itu sebaiknya kita selesaikan. Maksudnya, jadi misalnya kayak Sasa sakit gigi, ketika setelah Sasa diantar teman-temannya ke dokter, Sasa dinasehatkan sama dokter, terus setiap hari Sasa juga udah mulai menjaga kesehatan giginya atau apa seperti itu. Jadi pesannya itu agar anak dapat menjaga kebersihan giginya itu bagaimana. Jadi ketika saya sudah membacakan cerita tadi, saya tanya anak saya, Sasa giginya tidak sakit lagi ya? Tidak Bunda, dia sudah sikat gigi seperti itu. Jadi ya harus diselesaikan kalau untuk anak usia dini. Oke, terima kasih. Kayaknya udah ada pertanyaan lagi.
minimal ini nanti mungkin dijelaskan sama penerbit ya, Bu. Berapa minimal pemesanan? Biasa sih saya 10. 10 itu minimal. Tapi bisa dibicarakan lagi dengan penerbit. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya yakin semuanya pasti punya cerita-cerita unik, cerita-cerita yang memiliki pesan moral yang maksudnya yang ingin disampaikan ke pembaca. Tapi sebaiknya saya pernah dengar penulis mengatakan seperti ini. Ketika kamu tidak menemukan apa yang ingin kamu baca, tulislah. Nah, jadi kita nulis gitu. Saya tidak menemukan cerita, jadi ya harus saya tulis. Yang ya saya selalu berpikiran seperti ini. Ketika saya harus nulis nih. Karena ketika saya nanti sudah tidak ada, itu untuk kenang-kenangan nih, untuk anak saya, untuk cucu-cucu saya, seperti itu. Jadi menulislah gitu kan. Dan kalau saya untuk di kelas, saya untuk membantu proses pembelajaran di kelas agar tema pembelajaran dengan cerita pengantar tema itu nyambung. Jadi itu sih fungsi tujuan saya menulis. Dan mohon maaf, ini waktunya 10 menit ya. Ini apa tuh cerita terus ini juga kemarin pengalaman saya, kenapa sih saya harus menulis ketika saya saya ikut bergabung di Indonesia itu. Saya dulu sering bikin channel YouTube itu read aloud, membacakan cerita, tetapi setelah ada aturan tidak boleh membacakan cerita tanpa izin penerbit dan penulis itu nanti akan dikenakan pasal seperti itu, ada hukumannya. Itu saya jadi takut, lebih bagus menulis sendiri, saya baca sendiri, jadi lebih aman. Jika ingin diposting di media sosial seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak Lula. Terima kasih. Baik. Baik, untuk info menulis buku anak akan di-share di grup ya, jadi jangan left grup dulu. Semua akan diinfokan di grup. Demikianlah sesi sharing malam ini. Semoga bisa bertambah wawasan kita untuk lebih produktif menulis buku anak. Terima kasih kepada Ibu Dewi Handayani. Semoga semakin sukses dan kuliahnya juga lancar. Terima kasih kepada yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Saya Lulu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, akan ada. Akan ada event menulis di grup. Akan ada info menulis di grup, jadi tolong jaringannya susah banget. Jangan keluar grup dulu.